Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SGD Project. Pada video kali ini saya akan review pemakaian dari Eagle Tempo 2 ini setelah kurang lebih 2 tahun pemakaian. Bagaimana rasanya dan apa kelebihan serta kekurangannya. Di video ini akan kita bahas selengkap-lengkapnya. Oke, ini adalah packaging atau dusnya dari si Tempo 2 ini. Masih terlihat bagus karena cuma disimpan doang. Nah, jadi packingnya Tempo 2 ini seperti ini ya. Dalamnya ada jamnya, lalu ada strapnya dan juga ada chargernya. Kemudian ini adalah jamnya yang sudah saya ganti strapnya menjadi strap karet. Kenapa diganti? Nanti kita bahas. Ini setelah pemakaian 2 tahun ya. Untuk fungsi, semua masih berjalan dengan normal. Kalau kita angkat tangan kita, kemudian jam akan menyala otomatis, itu masih berfungsi. Kemudian HR-nya masih berfungsi juga. Kemudian langkahnya juga masih berfungsi. Fitur-fitur lainnya juga masih berfungsi. Untuk Eagle Tempo 2 ini sudah tidak dijual. Di official store-nya juga sudah tidak ada. Karena sudah digantikan oleh Eagle Tempo 3 dan juga Eagle Valor. Nah, perbedaannya apa? Salah satu yang menonjol adalah bagian ininya ya, si jamnya. Kalau Eagle Tempo 2 ini dia masih ada frame-nya seperti ini. Nah, kalau Eagle Tempo 3 itu dan Eagle Valor itu sudah tidak ada frame, jadi dia langsung hanya frame saja di depannya ini. Karena dia sudah AOD juga. Kemudian otomatis tidak ada frame-nya. Eagle Tempo 3 dan Eagle Valor itu dia frame atau layarnya lebih besar ya. Kalau Eagle Tempo 2 ini dia 240 kali 240. Kalau Eagle Tempo 3 ini menjadi 240 kali 280. Kalau yang Valor lebih besar di 360 kali 360. Lalu fitur-fiturnya pun berbeda. Kemudian tampilan face-nya juga ternyata berbeda. Kalau Tempo 2 ini hanya ada 40-an tampilan face pilihan ya kalau kita konekkan ke aplikasi di Android. Nah, kalau Tempo 3 ini dan juga yang Valor, dia ada pilihan 100 lebih tampilan face di aplikasi. Jadi lebih banyak. Untuk fitur-fiturnya ada perbedaan juga seperti jumlah olahraga, tampilannya, dan lain-lainnya itu berbeda. Tapi menurut saya lebih suka desain yang seperti ini. Dia ada frame-nya. Karena yang pertama, dia dapat melindungi si layarnya supaya tidak langsung bersentuhan dengan benda lain, misalkan tembok. Dia kalau misalkan nempel seperti ini, si layarnya itu tidak langsung tergores oleh si tembok karena terhalang oleh frame. Nah, beda dengan Eagle Tempo 3 atau yang Valor ya. Dia karena langsung layar, memang AOD. Kalau yang di atasnya ini tuh dia full layar, jadi kalau bersentuhan dengan dinding atau amit-amit terjatuh, dia langsung tergores layarnya. Makanya sepertinya lebih worth it kalau pakai anti gores. Nah, kalau Tempo 2 yang saya ini, dari awal pemakaian tidak pakai anti gores karena dia sudah terlindungi atau tercover oleh frame-nya. Dan layarnya pun belum ada cacat apapun ya, karena masih aman selama ini. Eagle Tempo 2 ini juga sudah saya uji dibawa di beberapa medan. Contohnya saat hujan saya tetap pakai, cuci tangan tetap saya pakai dan tidak ada masalah apapun. Bahkan waktu itu pernah saya pakai berendam di air belerang, dia masih tetap menyala, masih tetap berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan apapun ya. Jadi dari awal sampai sekarang pun dia masih baik banget kondisinya, tidak ada kerusakan apa-apa. Hanya saja ini saya ganti strapnya karena strap bawahnya sudah mulai ada kerusakan ya. Nah, sebenarnya kerusakannya tidak terlalu parah karena dia hanya mengelupas saja sedikit di bagian pinggirnya seperti ini. Nah, karena ini bahannya adalah kulit imitasi ya. Jadi kalau terkena air kemudian terpapar sinar matahari terus-menerus setiap hari, lama-lama dia akan mengeras. Dan kalau kita tekuk-tekuk itu dia cepat untuk mengelupas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Hanya sedikit, cuman
kalau keseringan kehujanan, kepanasan, dia lebih ini aja apa, cepat rusak. Apalagi kalau misalkan dipakai buat olahraga ya, karena ini juga suka saya pakai olahraga di outdoor, sepedahan. Jadi kalau pakai yang kulit ini dia kalau keseringan terkena keringat, sepertinya bakal cepat rusak juga ya. Makanya lebih enak kalau kita tuh pakai yang karet untuk keperluan outdoor atau olahraga. Kalau hanya untuk bekerja atau ke undangan atau lain-lain, lebih elegan pakai yang kulit ini. Lebih bagus tampilan juga. Nah, kemudian untuk harga ini waktu saya beli di 2020-an itu harganya di 349.000 ya. 350.000 kurang 1.000. Nah, untuk harga segitu worth it banget karena fitur-fiturnya pun cukup lengkap. Kemudian tampilannya juga bagus, baik, bahkan banyak sekali peminatnya ya. Apalagi ini produk lokal, jadi sekalian support produk lokal juga. Nah, kemudian keluar Tempo 3, Tempo 3 Pro, dan Eagle lainnya ya. Harganya sekarang di atas ini, bahkan sampai ada yang menyentuh di 400 sampai 500 ribuan. Nah, jadi kesimpulannya, jam smartwatch Tempo 2 ini setelah saya pakai selama 2 tahun, sangat baik, kondisinya sangat baik, masih baik, tidak ada kerusakan apapun, tidak ada komplain apapun dari saya. Tampilannya pun masih kekinian, masih baik, dipakai pun masih sangat nyaman ya. Karena tangan saya ukurannya kecil, jadi dengan jam yang diameternya kecil ini sangat pas banget di lengan saya. Jadi saya tidak terlalu suka untuk pemakaian yang diameternya terlalu besar. Sensornya pun masih bekerja dengan baik. Kemudian chargernya masih berfungsi dengan baik. Jadi selama 2 tahun ini saya hanya mengganti strap saja. Untuk yang lainnya tidak saya ganti karena masih berfungsi dengan baik. Tombol-tombolnya, kemudian touchscreen-nya, kemudian konektivitas dengan Bluetooth-nya masih connect. Jadi tidak ada minus sama sekali. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ke channel SGD Project. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.